Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan memulai praktikum desain web pertemuan ke-6, yaitu membahas mengenai from. From merupakan sebuah kotak yang biasanya kita gunakan untuk mengumpulkan data dari pengunjung website. Contoh dari from sendiri itu seperti login, pendaftaran, from kontak, lalu komentar, dan lain sebagainya. Itu termasuk dalam from. From sendiri kalau di pemrograman website, biasanya kita gunakan untuk mengirim data. Seperti dalam komentar, pendaftaran, login, dan lain sebagainya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat from dalam HTML. Penggunaan from hanya menggunakan HTML saja tidak terlalu berguna, karena from sendiri fungsi utamanya adalah untuk mengirim data dari user, mengirim data, mengumpul data, dan lain sebagainya. Hal tersebut memerlukan bahasa pemrograman PHP, JavaScript, atau yang lainnya. Ya, intinya bahasa tersebut termasuk bahasa pemrograman. Lalu akan disimpan data tersebut dalam tabel MySQL atau database. Untuk pembahasan mengenai PHP akan kita bahas pada semester berikutnya, yaitu di pemrograman web. Oke, langsung saja kita mulai. Pertama kita akan membahas tag from. Tag from sendiri adalah sebuah tag yang digunakan untuk mengawali dalam pembuatan sebuah from. Atribut yang terdapat dalam tag from yaitu adalah action, yang berisi adalah untuk menjelaskan kemana data from tersebut akan dikirim. Biasanya atribut nilai action ini berupa alamat dari sebuah PHP yang digunakan untuk memproses isi dari from. Lalu yang kedua ada atribut method, yaitu atribut yang berisi menjelaskan bagaimana data isian from akan dikirim oleh web browser. Metode sendiri ada dua isian, yaitu adalah get dan post. Perbedaannya apa? Kalau get itu digunakan untuk mengirim data, di mana pengiriman itu melalui URL. Jadi akan tampak melalui URL data apa yang kita kirim. Atribut get sendiri biasanya tapi atribut get sendiri biasanya digunakan untuk membuat from pencarian. Karena di pencarian itu datanya akan dilewatkan pada URL pengirimannya. Kalau metode post sendiri digunakan untuk pengiriman data yang bersifat rahasia, misal password, username, dan lain sebagainya. Metode post sendiri biasanya digunakan untuk mengirim data dari registrasi, login, dan lain sebagainya yang bersifat rahasia. Contoh pembuatan from sendiri adalah sebagai berikut. From, action, alamat dari pemrosesannya, lalu metodenya apa. Lalu di tengah sini adalah isian dari from-nya, lalu ditutup dengan tag from, tag penutup from. Lalu yang selanjutnya adalah tag input. Tag input merupakan tag yang paling banyak digunakan dalam from, karena tag input sendiri biasanya kita gunakan untuk membuat isian biasa berupa teks, lalu berupa password, checkbox, radio, sampai dengan tombol submit. Kita menggunakan tag input. Bentuk tag input sendiri bermacam-macam dan memiliki tipe yang berbeda-beda. Untuk input tipe teks, biasanya kita gunakan untuk menggunakan inputan nama, username, atau yang lainnya yang hanya berupa teks. Lalu ada input tipe password, biasanya kita gunakan untuk input data berupa password, dan itu tidak akan kelihatan apa yang kita inputkan. Lalu ada input tipe checkbox,
yang hasilnya nanti akan berupa checkbox yang akan diceklis oleh user. Input checkbox ini mungkin biasanya kita gunakan untuk hobi, atau makanan kesukaan, dan lain sebagainya. Yang intinya bisa kita pilih lebih dari satu. Lalu ada input tipe radio yang biasanya kita gunakan untuk memilih seperti jenis kelamin. Artinya hanya bisa dipilih oleh satu. Radio ini berbentuk bulat itu. Nanti akan kita hanya bisa memilih salah satu saja. Lalu di sini ada input tipe submit yang mana akan menampilkan tombol untuk memproses from. Input tipe submit sendiri biasanya digandengkan dengan input tipe reset, yang mana input tipe reset sendiri digunakan untuk mereset from. Ini ya kita isi dan salah, kita ingin menghapus semuanya, kita tinggal tekan tombol reset saja. Lalu di sini ada tag area. Tag area sendiri digunakan untuk membuat sebuah teks. Inputannya sama seperti input tipe teks, namun teks area ini bisa lebih besar ya untuk areanya. Biasanya kita gunakan untuk kolom komentar. Contoh penggunaannya adalah sebagai berikut. Teks area, ada rows-nya, pakai calls. Lalu di sini adalah teks adalah namanya atau labelnya. Lalu ditutup lagi dengan teks area. Elemen yang berada di antara teks area akan ditambahkan sebagai tag awal dari from atau labelnya. Lalu ada teks select. Teks select sendiri digunakan untuk inputan yang tersedia nilainya. Misalnya kita gunakan untuk pengisian tanggal lahir dan lain sebagainya. Contoh penggunaan teks select adalah sebagai berikut. Di sini ada select dan untuk nilainya sendiri adalah option. Option ini 1, 2, dan di sini kita lihat ada attribute value. Attribute value sendiri digunakan untuk mengisi nilainya. Jadi misal di sini kelihatan nilainya adalah pilihan 3 sini, tapi nanti ketika kita milih pilihan 3, yang dikirim adalah value-nya, pilihan ketiga. Lalu selain itu, text select juga memiliki atribut selected atau default select, yang mana default-nya akan memilih pilihan 3, seperti ini contohnya. Default-nya akan memilih pilihan 3. Lalu ada sebuah atribut khusus yang biasanya kita gunakan dalam atribut input, yaitu adalah atribut name. Atribut name nanti adalah atribut yang sering kita gunakan ketika kita bermain web server atau web programming. Atribut name sendiri akan berfungsi sebagai variabel dari teks inputan tersebut ya. Contoh pemakaian contoh pemakaian atribut name adalah sebagai berikut. Input tipe text name username. Dan di sini ada input tipe text name email. Jadi variabel dari inputan ini adalah username dan ini adalah email. Nanti akan kita sering temui pada pemrograman web di semester mendatang. Oke, ini adalah contoh hasilnya, tampilan tag input di from HTML seperti berikut. Lalu di sini ada sebuah latihan praktik yang bernama latihan_from.html. Nanti kalian kerjakan dan saya akan jelaskan singkat terlebih dahulu. Ya, di sini menggunakan actionnya tanda pagar, berarti action dari tersebut itu tidak kemana-mana, tetap. Lalu di sini ada metodenya menggunakan get, jadi data yang kita kirimkan akan melalui URL. Lalu ada tabel width, ini adalah lebar tabel 400, defaultnya sendiri menggunakan pixel. Lalu ada di sini ada border. Kita buka saja langsung lewat programnya. Lalu di sini ada border. Ya, border di sini digunakan untuk bordernya, ketebalan bordernya. Lalu ada cell padding, ini adalah jarak antara sel-selnya. Tabelnya, cell spacing ini adalah jarak spasi antar selnya.
Lalu di sini ada lagi border color adalah warna bordernya. Di sini kalau nggak salah ini hitam. Oke, lanjut. Ini width, ini adalah lebarnya. Name-nya ini ada text field. Dan lain sebagainya, oke. Kita lihat lagi, lanjutkan. Nah, ini ada select. Value-nya berarti ini nanti dikirim adalah value-nya. Dan name-nya ini berfungsi untuk atribut. Kita lanjutkan lagi, select sudah. Nah, ini adalah contoh penggunaan text radio. Seperti ini. Input, name-nya. Name radio harus sama, karena kalau berbeda maka akan dideteksi sebagai dua radio button yang berbeda. Oke, seperti berikut ini. Lalu di sini ada checkbox, tipe checkbox. Ini harus berbeda ya, name-nya. Name dari checkbox harus berbeda karena kalau checkbox sendiri memiliki fungsi yang berbeda dengan atribut radio. Lalu di sini ada contoh penggunaan tombol submit, input tipe submit. Ya, dengan name submit dan value submit. Nah, ini ada tipe reset, digunakan untuk mereset sebuah HTML jika sudah diselesaikan. Lalu coba kita running. Ini adalah hasil runningannya. Kita coba isikan ya. Kalau kita isikan dengan nama saya, alamat, tempat, Dikar. Tanggal lahirnya kita isi acak saja. Ya 2001, ya udah ini saja. Lalu jenis kelamin pria. Kita coba klik satunya lagi, nanti akan otomatis pindah. Itu adalah radio. Kalau hobi sini bisa kita pilih lebih dari satu. Lalu kita coba reset, nanti akan hilang semua isiannya kecuali ini. Ini karena ada defaultnya. Kita isi lagi. Kita beri centang 2 saja ya. Lalu kita submit, akan juga hilang karena sudah tersubmit. Tapi karena alamatnya kita lihat, tadi kan menggunakan metode get. Jadi isinya ini semuanya akan kelihatan di sini. Di URL ini kita lihat ya. Dari awal mungkin kita lihat. Nah, dari ini ya. Ini adalah contoh penggunaan metode get. Ini ada text field adalah tadi milik dari nama, Nitro text area ini alamatnya, Blitar. Lalu ada tempat menggunakan text field 2, Blitar juga. Lalu tanggal lahir select-nya 1, select 2, 1. Select 3-nya 2001. Ini adalah milik ini. Lalu ada jenis kelamin tadi. Ya, kita lihat. Ya, checkbox-nya juga terpilih. Checkbox dan checkbox 3. Radio button-nya juga terpilih radio button. Nanti karena kita menggunakan value-nya radio button. Lalu pagar di sini merupakan alamat dari action. Karena tidak ada alamatnya, maka akan berupa pagar. Ya, kita sudah. Ya, mungkin itu dari saya. Dari praktikum pertemuan ke-6. Lalu ada soalnya juga di sini, nanti kalian isi pada laporan juga. Amati hasilnya dan silahkan coba mengisi form input yang sudah kalian buat. Yang form input ini nanti kalian isikan. Lalu jangan lupa kalian screenshot setelah diisi, dilaporkan. Lalu berikan kesimpulan yang kalian peroleh dari form tersebut. Lalu di sini ada tugas praktikum. Buatlah sebuah tampilan web dengan tema bebas minimal 3 halaman, jadi ada 3 page 3 halaman yang terdapat penggunaan from. Ini boleh di salah satu atau ketiganya, terserah kalian. Oke, mungkin cukup sekian praktikum web design. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan langsung via grup WA saja. Dan terima kasih telah meluangkan waktunya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.